Alves, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Timotius Tuku. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoran Keuskupan Agung Kupang. Saya semester 4 kelas C. Di sini saya akan bercerita kisah tentang Nebukadnezar yang terdapat dalam kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai 30. Adapun tema dari cerita yang saya bawakan adalah perapian yang bernyala-nyala. Langsung saja saya akan menceritakan kisah dari tema di atas. Suatu ketika ada seorang raja di kerajaan Babel bernama Nebukadnezar yang sangat berkuasa dan agung. Ia pemarah, ia kejam, ia semena-mena, dan bahkan melenyapkan banyak orang jika tidak patut perintahnya. Ia diberikan kekuasaan oleh Tuhan, kepadanya dilimpahkan raja dan para pemerintah. Akan tetapi Nebukadnezar tidak percaya kepada Allah, karena ia percaya kepada dewa-dewa. Bahkan ia mempunyai rumah penyembahan untuk dewa Nebukadnezar, membangun patung emas yang sangat besar, tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta di wilayah Babel. Nebukadnezar pun menyuruh para wakil, raja, bupati, dan pemimpin-pemimpin wilayah untuk menghadiri pentabisan patung yang didirikannya itu. Lalu berkumpullah mereka, berserulah seorang bentara dengan suaranya, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, bahasa, dan suku bangsa, demi kamu bisa mendengarkan bunyi-bunyi sangkakala, suara gambus, suara seruling, suara kecapi, dan berbagai jenis bunyi-bunyi. Dengan demikian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jika kamu tidak setuju, maka kamu akan dicampakkan ke dalam berapian yang bernyala-nyala pada waktu itu." Tampillah beberapa orang Kasdim dengan menuduh orang Yahudi dan berkata, "Ya Raja kekal hidup, Tuanku, engkau telah bawa semua orang demi mendengarkan bunyi-bunyian, haruslah menyembah patung emas yang raja didirikan itu. Tetapi Tuan, ada orang Yahudi, sahabat dari Daniel, yang engkau berikan perintah wilayah Babel, yakin Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mengindahkan perintah Tuanku Raja." Sesudah itu Nebukadnezar marah, geram, dan memerintahkan untuk membawa ketiga orang itu. Lalu setelah itu dewaku dan tidak memuja patung emas yang kudirikan itu. Sekarang jika kamu bersedia, maka masih ada kesempatan, tetapi kalau tidak, maka kamu akan mendapatkan konsekuensinya, yang mana kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala itu. Dan takkan ada dewa yang akan melepaskanmu dari tanganku. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego pun menjawab pertanyaan dari sang raja. "Tuanku, tidak ada gunanya kami menjawab pertanyaan Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami sanggup untuk melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu dan beri tangan Tuanku, maka ia akan melakukannya. Tetapi jika tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja
dewa dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didirikan itu. Lalu semakin meluaplah kegeraman dari Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diperintahkannyalah supaya perapian itu dibuat lebih panas 7 kali dari sebelumnya. Lalu diperintahkan kepada tentaranya yang paling kuat untuk mencampakkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu, beserta dengan jubah dan pakaian mereka juga turut dicampakkan. Karena perintah raja, maka dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, dan nyala api itu pun membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian dengan terikat. Daripada itu terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangunlah ia dan segera berkata, "Bukankah ketiga orang itu kita lemparkan dalam keadaan terikat?" Lalu jawab para wakil raja, "Benar Tuan, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan di atas api seperti rupa dewa, bahkan mereka sama sekali tidak terluka." Lalu Raja Nebukadnezar mendekati perapian itu dan berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah mereka dari perapian. Kemudian para menteri dan wakil raja berkumpul untuk menyaksikan bahwa tubuh mereka tidak mempan oleh api dan rambut mereka tidak hangus serta tidak bau. Lalu berkatalah mereka, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, sebab ia telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya, dan mereka pun menaruh kepercayaan kepada Allah dan melanggar perintah raja. Mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Untuk itu, aku perintahkan kepada semua bangsa, kepada semua suku bangsa, bahwa siapapun yang melakukan penghinaan kepada Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, kepalanya akan dipegal-pegal dan rumahnya akan dirobohkan, karena tidak ada Allah manapun yang sanggup melepaskan hambanya dengan cara demikian. Lalu Raja Nebukadnezar memberikan kekuasaan tertinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian kisah dari perapian yang bernyala-nyala. Dari kisah di atas, adapun maknanya yang dapat diambil ialah dalam melakukan suatu hal, kita harus selalu mengandalkan Allah. Dengan demikian, kegiatan ataupun masalah yang kita alami akan diselamatkan oleh Allah, sebagaimana Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang bernyala-nyala. Demikian makna yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.